Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pranatawinanda dengan 211000022. Di sini saya akan memaparkan hasil daripada resensi mengenai jurnal The Case of the Speluncean Explorer. Kasus penjelajah gua adalah sebuah kasus fiktif, kasus hukum fiktif yang dibuat oleh Lon L. Fuller yang pertama kali diterbitkan di Harvard Law Review pada tahun 1949. Kasus ini mengangkat berbagai pernyataan filosofis dan moral tentang hukum dan keadilan. Kasus ini terjadi di Commonwealth Newgate yang berisi 5 pendapat yudisial yang mengeksplorasi fakta-fakta dari perspektif hukum yang berbeda. Selanjutnya kepada kronologi, sekelompok penjelajah gua terjebak oleh tanah longsor. Persediaan makanan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka. Dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Pada hari ke-20, mereka melakukan kontak radio dengan tim penyelamat. Tim penyelamat memperkirakan bahwa penyelamatan akan memakan waktu selama 10 hari. Setelah menjelaskan situasi mereka kepada dokter, kecil kemungkinan mereka akan bertahan hidup selama 10 hari tanpa makan. Salah satu penjelajah gua, Roger Wetmore, bertanya kepada dokter, apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka membunuh dan memakan salah satu dari mereka. Para dokter menyarankan dengan enggan bahwa mereka akan melakukannya. Ketika ditanya apakah mereka harus mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan dibunuh dan dimakan, tidak ada seorang pun dari tim penyelamat yang bersedia memberi saran. Radio dimatikan dan kemudian diadakan undian. Setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Whitmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Whitmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan, menawarkan sepasang dadu miliknya. Namun, sebelum keputusan diambil, Whitmore menyatakan pengunduran dirinya dari perjanjian tersebut dan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi sebelum melakukan tindakan yang sangat menakutkan dan menjijikan. Yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu dilempar dengan adil. Dia kemudian dibunuh dan dimakan. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati, tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupayakan putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan apakah itu merupakan pembunuhan. Para penjelajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukum wajib untuk pembunuhan di Newgate adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah gua yang masih hidup dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara. Ketua eksekutif menolak untuk bertindak sementara. Mahkamah Agung Newgate mempertimbangkan banding tersebut. Lalu, bagaimana pendapat Chief Justice Trupeni terkait kasus tersebut? Trupeni berpendapat bahwa keputusan yang diambil pada tingkat pertama adalah adil dan bijaksana, dan satu-satunya keputusan yang dapat diambil. Ketua pengadilan mengakui bahwa tidak ada pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, terlepas dari seberapa besar simpati orang-orang. Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan gerasi yang digambarkan sebagai mengurangi kekuatan hukum dan mengusulkan agar Mahkamah Agung ikut berkomunikasi dengan kepala eksekutif dengan harapan gerasi akan diberikan keadilan dapat dicapai dengan cara ini tanpa mengabaikan isi atau semangat hukum. Oleh karena itu, Chief Justice Trupeni mengunjungi tinggi keyakinan tersebut, menjunjung tinggi keyakinan tersebut. Lalu, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Foster mengkritik upaya Trupeni untuk melarikan diri dari rasa malu atas kasus tragis ini. Menurutnya, hukum Newgate sedang diadili, dan jika pada terdakwa terbukti melakukan kejahatan, maka hukum Newgate akan dihukum di pengadilan akal sehat.
Landasan hukum positif adalah kemungkinan manusia koeksistensi sosial. Ketika koeksistensi ini menjadi tidak mungkin, kondisi yang mendasari hukum tidak lagi ada. Foster menyatakan bahwa pepatah Cessante ratione legis keasat ipsa lex, alasan hukum berhenti, maka hukum itu sendiri berhenti. Berlaku meskipun mengakui bahwa pepatah ini biasanya tidak diterapkan pada seluruh hukum yang diberlakukan. Foster dianggap prinsip hidup berdampingan sebagai suatu yang aksiomatik. Semua hukum, apapun subjeknya, diarahkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan koeksistensi manusia, mengatur secara adil dan merata hubungan kehidupan bersama. Foster menyatakan bahwa ketika asumsi bahwa manusia dapat hidup bersama kehilangan kebenarannya, seperti yang jelas terjadi dalam situasi yang luar biasa ini, di mana kehidupan hanya menjadi mungkin dengan mengambil nyawa. Maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tanda-tanda hukum, kita telah kehilangan makna dan kekuatannya. Menurut pendapat Foster, para penjelajah berada di luar yurisdiksi Commonwealth. Jika kita melihat tujuan hukum dan pemerintah, dan dasar-dasar yang melandasi hukum positif kita, orang-orang ini ketika mereka membuat keputusan yang menentukan berasa jauh dari tatanan hukum kita. Seakan-akan mereka berada 1.000 mil di luar batas batas negara kita. Para penjelajah itu tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan alam dan akibatnya hukum Commonwealth Negara tidak berlaku. Prinsip-prinsip hukum yang akan diterapkan adalah prinsip-prinsip yang sesuai dengan kondisi mereka. Dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Sejak zaman kuno telah diakui bahwa prinsip hukum atau pemerintahan yang paling mendasar dapat ditemukan dalam gagasan kontrak dan menganggap bahwa perjanjian untuk membuah undian adalah program baru pemerintahan yang sesuai dengan situasi. Foster menegaskan bahwa pemerintah New Guard didirikan di atas semacam piagam pemerintahan yang bersifat sukarela, yang biasa ditelusuri oleh pemerintah saat ini. Wewenang untuk menghukum berasal dari sumber hukum, dari sumber yang sama dan tidak ada sumber yang lebih tinggi. Sumber yang lebih tinggi apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang Malang yang kelaparan ini untuk mendapatkan tatanan yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Foster mengilustrasikan dengan contoh fiktif di mana hukum tidak diterapkan karena terdakwa tidak dapat menghindari pelanggaran hukum. Contoh kedua melibatkan kesalahan ketik yang jelas dan pengadilan tidak melakukan penafsiran secara harfiah. Menurutnya tidak ada dalam kata-kata undang-undang yang menunjukkan pengecualian untuk pembelaan diri. Yang benar adalah bahwa pengecualian untuk pembelaan diri tidak dapat didamaikan dengan kata-kata undang-undang, tapi hanya dengan tujuannya. Hakim Foster menganggap tujuan utamanya adalah pencegahan dan menyimpulkan bahwa hukuman yang melibatkan pembelaan diri tidak akan memenuhi tujuan undang-undang. Begitu pula hukuman dalam kasus ini. Lalu bagaimana pendapat Justice Tating terkait kasus tersebut? Menurut pendapat ketiga, Hakim Tating secara emosional terpecah antara simpati terhadap para terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mereka yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menempatkan hukum kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan purposif terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan. Termasuk retribusi dan rehabilitasi, ia membedakan pengecualian pembelaan diri yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar
bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena akan menimbulkan rawa kesulitan yang tersembunyi. Hakim mengutip kasus persemakmuran Vivalgin, di mana kelaparan diadakan bukan untuk membenarkan pencurian, sepotong roti, apalagi pembunuhan. Keberatan gabungan ini membuat Hakim Tating menolak alasan hukum Foster sebagai tidak masuk akal secara intelektual dan mendekati rasionalisasi belaka. Meski menolak alasan Hakim Foster, Hakim Tating tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil pandangan alternatif bahwa keyakinan para terdakwa harus ditegakkan. Ia menyatakan bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu kasus diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Diakhiri dengan kritik terhadap jaksa karena memutuskan untuk mendahulukan penuntutan. Hakim membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik diri dari kasus tersebut. Lalu bagaimana pendapat dari Justice Ken yang terkait kasus tersebut? Pendapat keempat dimulai dengan pengecualian gerasi eksekutif dan moralitas tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan pertimbangan pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan Undang-Undang Newgate dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dari aspek moral dalam kasus tersebut. Meskipun ia memiliki preferensi yang sama agar para terdakwa terhindar dari kematian. Ia menghormati kewajiban kantornya untuk mengesampingkan kecenderungan pribadinya terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Justice Ken menentang pendekatan bertujuan Hakim Foster yang membiarkan kata-kata sederhana dalam undang-undang tersebut diabaikan. Ia menekankan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, namun timbul kesulitan dalam menentukan tujuan sebenarnya dari suatu undang-undang. Justice Ken ingat bahwa aktivisme peradilan sebelumnya di Newgate pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang membentuk supremasi badan legislatif atas peradilan. Ia menyimpulkan dengan mengkritik penciptaan alasan pembelaan diri oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa menunggu badan legislatif memberlakukan revisi tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang lebih kuat. Selanjutnya, bagaimana pendapat dari Justice Handy terkait kasus tersebut? Berbeda dengan hakim lainnya, Hakim Handy lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis, masuk akal, dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ia mengkritik penutup trial legalisme rekan-rekannya ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dan realistis manusia. Ia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik yang mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukum biasa atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Ia siap menggunakan doktrin pendekatan purposif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukumnya. Justice Handy mencatat bahwa selain Justice Tating yang ambivalen, hakim-hakim lalu memiliki pendapat mayoritas yang sama. Pembelajaran pertanyaan selanjutnya, apa pembelajaran yang kamu dapatkan dari kasus ini? Kasus penjelajah gua adalah kasus yang menarik dan kompleks yang dapat memicu pemikiran kritis tentang hukum, moral, dan keadilan. Terdapat beberapa poin pembelajaran yang saya ambil atau saya dapatkan dari kasus ini, yaitu pertama interpretasi hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan cermat. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk konteks sosial dan moral sebelum membuat keputusan. Lalu kemudian ada batasan hukum. Kasus ini menunjukkan batasan hukum. Hukum tidak selalu dapat memberikan solusi yang sempurna untuk setiap situasi.
Terkadang hakim harus membuat keputusan yang sulit berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan. Lalu kemudian ada hak individu dan versus kepentingan masyarakat. Kasus ini mengangkat pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam beberapa situasi, kepentingan masyarakat mungkin harus didahulukan daripada hak individu. Lalu tanggung jawab moral, kasus ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral. Individu kasus bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Lalu dilema etika. Kasus ini menghadirkan dilema etika yang kompleks. Seperti apakah boleh membunuh satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu konsekuensi tindakan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan para penjelajah gua. Mungkin sekian yang bisa dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.